Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Pak Rispandi Adaha. Ya, anak-anak Bapak sekalian. Nah, kita akan belajar materi IPS lanjutan dari materi kemarin. Oke. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya dan tetap sehat. Mari langsung saja kita saksikan. Oke anak-anak Bapak, ini dia peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ya. Nah, ini nilai dan karakter bangsa ya yang kita dapat dari pembelajaran ini adalah rasa ingin tahu, kreatif dan gemar membaca. Ya, kata kuncinya untuk pelajaran kali ini adalah flora, fauna, sebaran, pemanfaatan, keanekaragaman hayati serta konservasi. Ya. Jadi ingat, ini kata kunci untuk kita belajar pada pagi hari ini. Oke anak-anak, mari kita mulai. Apa itu flora dan fauna? Ya, flora yaitu semua jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia, atau dengan kata lain, flora merupakan dunia tumbuh-tumbuhan. Ya, sedangkan fauna adalah dunia hewan. Semua jenis hewan yang ada di muka bumi ini merupakan bahan kajian dari fauna. Ya, nah jadi bisa dilihat gambar di bawahnya. Ya, flora itu intinya adalah tumbuh-tumbuhan, sedangkan fauna adalah hewan. Ya, di samping kiri ada gambar bunga bangkai dan di samping kanan ada gambar komodo. Ya, itu mewakili bahwasanya bunga bangkai tumbuhan, komodo adalah hewan. Nah, ini adalah petanya. Ya, peta di Indonesia terkait dengan sebarannya. Fauna bagian barat itu dibatasi dengan garis Wells, sedangkan fauna bagian timur dibatasi dengan garis Weber. Ya. Nah, jadi fauna bagian tengah itu ada pembatasnya, garis Wells dan garis Weber ini. Ya, kita bisa lihat petanya. Nah, ini pembagiannya, ya, garis Wells dan garis Weber tadi. Flora barat, ya, meranti, paku, damar, mahoni. Flora pelalihan atau bagian tengah ada anggrek, pala, cengkeh, dan cendana. Sedangkan yang bagian timur ada nipah, sagu, martoa, rasamala dengan eukaliptus. Ya, fauna barat ada badak bercula satu, gajah, rusa, banteng, pesut mahakam, buaya muara, dan orangutan. Peralihan ada babi rusa, burung maleo, anoa, dan komodo. Kalau bagian timur ada cendrawasih, kasuari, kuskus, walabi, burung nuri, dan kanguru. Nah, jadi bisa terlihat ya. Nah, ada flora bagian barat, tengah, timur, dan begitu juga fauna barat, tengah, dan timur. Pembagiannya menurut garis Wells dan garis Weber tadi seperti dalam peta tadi. Nah, berikutnya ini adalah faktor yang mempengaruhi ya sebaran dari makhluk hidup itu, baik flora maupun fauna. Ya, yang pertama adalah perbedaan faktor iklim, suhu, curah hujan, kelembapan, dan angin. Yang kedua, keadaan tanah berupa humus tanah, ukuran butir tanah, tingkat kesuburan, kandungan mineral hara, air tanah, dan kandungan udara. Yang ketiga, tinggi rendahnya permukaan bumi. Yang keempat, ada aktivitas manusia yang merubah bentang alam. Jadi keempat faktor ini yang mempengaruhi sebaran dari flora dan fauna. Ya. Nah, bisa dilihat ya, itu ada gambarnya cuaca, bagaimana kondisi hutan akibat aktivitas manusia, dan bagaimana juga terkait dengan kondisi unsur kesuburan tanah. Ya, ini berguna untuk contohnya sebaran tumbuhan atau flora. Ya, nah jadi harus kalian pahami dengan baik keempat faktor ini. Nah, berikutnya ini dia lebih lengkapnya ya. Ini ada fauna di bagian barat. Daerah persebarannya meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali. Tergolong jenis fauna oriental, beruang, banteng, badak bercula satu, harimau, orangutan, tapir, burung rangkong. Nah ya, bisa dilihat ya. Ini adalah jenis, itu gajah, ada beruang juga. Ya, ini adalah jenis dari fauna ya, tipe
asiatis atau tipe bagian barat ya. Nah, berikutnya ada tipe bagian tengah ya. Daerah persebarannya meliputi Sulawesi, Sumba, Sumbawa, Lombok, dan Timor. Memiliki fauna yang mempunyai kemiripan dengan fauna asiatis kayak tapir dan monyet, tapi juga mirip dengan fauna australis kayak kakak tua dan musang. Ya, memiliki fauna endemik kayak anoa, tarsius, burung aleo, burung jalak Sulawesi, komodo, dan burung maleo. Ya, ini maksudnya fauna endemik itu fauna yang tidak ditemukan di daerah lain. Ya, jadi hanya ditemukan di daerah Sulawesi, ya, hanya ditemukan di daerah Sumba, Lombok, dan Sumbawa saja. Nah, ini berikut adalah gambar-gambarnya. Ya, kayak komodo itu kan, hanya ditemukan di daerah Sumbawa saja. Nah, ini ada fauna bagian timur. Daerah persebarannya meliputi Maluku, Pulau Papua, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Tergolong jenis fauna Australian atau Australis, kayak tikus berkantung, musang berkantung, buaya irian, kuskus, burung cendrawasih, burung kasuari, dan kanguru berkantung. Ya, kenapa ada kanguru, Pak? Mirip dengan Australia, Pak, ya. Nah, karena itu tadi, ini adalah fauna tipe Australis, ya. Nah, lebih cenderung mirip hewannya ini dengan yang ada di benua Australia, karena Papua pada zaman esnya atau pada zaman purbanya itu sempat menyatu dengan daratan Australia. Ya, begitu juga kawasan bagian barat kayak Sumatera, Jawa, dengan Kalimantan itu menyatu dengan benua Asia. Makanya seperti faktornya tadi, sebaran ini tergantung juga dengan kondisi wilayah, ya. Nah, jadi ini adalah flora-flora yang hidup di bagian timur Indonesia. Nah, setelah membahas flora, setelah membahas fauna, kita membahas flora. Ini ada flora yang ada di paparan Sunda atau asiatis tadi. Daerah sebarannya meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Flora Sumatera dari pantai timur itu ada hutan bakau, hutan gambut, hutan rawa air tawar. Bagian tengah dan bagian barat ada hutan hujan tropis. Flora khasnya ada pohon kamper, pinang, Aceh Darussalam, dan Sumatera Utara. Flora Jawa dan Kalimantan ada dari pantai ke bagian tengah, ya, daerahnya itu ada hutan bakau, gambut, hutan hujan tropis. Flora khasnya ada kayu jati di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, ya, dan tenggaring, ya, kayu, dan kayu ulin ada di Kalimantan, dan kasturi, ya, ini kayu juga ada di Kalimantan Selatan. Nah, jadi ini adalah tumbuh-tumbuhan yang hidup di bagian barat atau flora asiatis yang ada di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Ya, ini salah satu contohnya, ya, salah satu contoh gambarnya ini. Nah, jadi cukup banyak juga yang ada di bagian barat floranya. Kalau di bagian Sunda, kalau di bagian Sahul Australis, ini ada daerah persebarannya meliputi Maluku, Pulau Papua, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Terdiri atas berbagai jenis kayu seperti kayu besi, cemara, kenari hitam, merbau darat, dan merbau pantai. Ya, selain itu terdapat juga jenis Pometia pinnata atau matoa. Ya, pernah makan buah matoa, ya? Atau pohon sagu, pohon nipa, dan hutan mangrove di daerah pantai, ya. Nah, ini umumnya berasal dari flora yang ada di bagian timur atau Australis, ya. Nah, kenapa terkadang buah matoa ataupun hutan mangrove ataupun pohon sagu ada di sini juga? Nah, itu tadi bibitnya, ya, bisa dibawa, ya, bisa dibawa dan ditumbuh kembangkan di sini. Nah, kenapa, Pak, di bagian tengah nggak ada? Di bagian tengah itu adalah campuran dari kedua flora yang ada di bagian barat dan bagian timur, ya. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Flora ini lebih gampang dia untuk disebarkan ketimbang fauna, ya. Nah, karena flora ini lebih gampang hidup kalau memang tanahnya sudah cocok, ya.
Ya, jadi sampai situ aja dulu pembelajaran kita terkait dengan flora dan fauna ini anak-anak ya. Jangan lupa untuk di-like ya videonya dan dicatat video pembelajarannya ini, dirangkum dengan baik. Itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.